واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Khudh Aqidatak karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu hafidh rahimahullah. Dari pertanyaan nomor 15. 14. Pertanyaan 14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari arraf dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Tidak, kita tidak boleh mempercayai mereka. Pernyataan dari arraf. Arraf orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Orang yang mengaku, lihat di sini bedakan. Kapan disebut arraf? Kapan orang disebut dukun? Jadi arraf ini termasuk dukun. Dan dukun ada berapa model ya? Ada dari segi kahanah, ada yang disebut kahin, ada yang disebut arraf. Kalau kahin itu yang nyihir. Kalau arraf itu belum tentu nyihir. Ya orang pintar. Kalau bahasa sekarang bisa ke indigo. Jadi indigo yang atau bukan entah apalah namanya itu. Pokoknya orang manapun yang mengklaim dia bisa melihat sesuatu yang gaib, maka dia arraf, dukun. Walaupun dia nggak pakai menyan, nggak pakai apa. Walaupun dia seorang mahasiswa di fakultas kedokteran misalnya, dukun. Dia nggak mempraktekkan perdukunan dari segi santet dan sihir atau teluh, gendam dan semisalnya, tapi dia mempraktekkan perdukunan dari segi mengklaim dirinya bisa melihat yang gaib. Oke. Dan melihat atau mendengar yang gaib itu juga banyak modelnya. Entah melihat aura seseorang termasuk karena gaib. Aura yang gaib maksudnya, wah auranya merah dia. Kan kadang ada disebut di antara mereka ini arraf. Disebut oleh kita sebagiannya entah paranormal, orang pintar, dan juga bahasa ilmiahnya bagi mereka para psikolog. Namanya para psikolog. Bukan para di sini maksudnya sambungan para psikolog. Paham enggak? Ada psikolog, ada para psikolog. Paham gak? Jadi para itu kan setengah. Jadi ada parabola, setengah bola. Ya. Para psikolog, dia setengah psikolog. Paranormal, setengah normal, gila. Ya. Nah, para psikolog ini disebut psikolog enggak? Dia biasanya bicara masalah aura. Itu. Kalau aura itu terbaca dari raut wajah, ini zahir nggak masalah. Misalnya ngelihat Alwi diam gitu, murung, sedih, wah antum kayaknya auranya orang sedih nih, ini wajar. Ya, tapi kalau anda ngelihat ada cahaya aura merah di belakang antum, nah ini sesuatu yang gaib. Tapi gini bedakan antara orang yang mengklaim diri bisa melihat sesuatu yang gaib atau mendengar sesuatu yang gaib dengan orang yang menghikayatkan saya kok ngeliat ini ya. Nah ini beda. Ini nggak mesti arraf. Paham nggak? Ngerti nggak bedanya sehat?
antara orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat yang begituan, gitu kata mereka, hal yang gaib, tentang hal mistis dan semisalnya, bisa saya, coba saya lihat ya. Nah, ini araf ini. Dengan orang yang memang kebetulan aja dia melihat dan dia menghikayatkan apa yang dia lihat. Apa mungkin kameranya udah ini kali ya, capek dia. Padahal ini kan zikir ya, kajian, dia gimana? Oke, kembali ke yang tadi. Jadi bedakan ya, orang yang mengklaim saya ini indigo, saya ini bisa melihat. Walaupun dia bilang insya Allah saya bisa lihat tuh di belakang ada apa, nanti ada apa. Ini dukun, arraf, dukun dari segi arraf. Walaupun dia tidak pakai kahana. Ya, tapi ada orang yang qadarullah ketika itu dia melihat sesuatu, cuman dia nggak pernah mengklaim ke orang-orang bahwa saya diri bisa lihat. Maka ini beda. Ini orang biasa. Atau memang dia sering lihat ditampakkan pada hal-hal sesuatu, tapi dia nggak pernah mengklaim pada orang-orang bahwa saya bisa lihat. Nah ini belum, bukan araf, bukan. Ada orang kayak gitu, dia indigo ya, indigo, tapi dia nggak pernah ngomong ke orang kalau dia bisa ngelihat, bisa ini, nggak pernah. Dia nggak pernah memancing dirinya untuk melihat. Ya ini ada setannya, ya benar ada setannya, cuman dia tidak disebut araf. Nah kalau kita ada araf dan peramal, nggak boleh kita percaya sama mereka, walaupun kelihatannya benar, nggak boleh. Ya, walaupun apa yang dia omongin itu dipercayai oleh seluruh masyarakat di situ. Ada araf bilang Nyi Roro Kidul punya pasukan sekian, boleh yang percaya? Nggak boleh. Adapun kenyataannya kayak gitu enggak, bodoh amat. Kan gitu ya. Apa urusan saya coba? Oke itu ya. Karena kita hijabkan aja dari itu, Pak. Tapi kalau misalnya ada seseorang, dia kok tiba-tiba diperlihatkan perempuan pakai kemben terus naik muncul dari permukaan laut dan seterusnya. Dia nggak pernah mengklaim diri melihat gaib, tapi dia diperlihatkan gitu misalnya. Oke. Boleh nggak kita percaya bahwa dia melihat itu? Paham nggak bedanya? Boleh nggak kita percaya dia jujur biasanya dan dia diperlihatkan? Boleh nggak kita percaya dia melihat itu? Boleh kita percaya kamu melihat itu, tapi kita nggak mempercayai bahwa dia emang si fulan nggak gitu. Urusan itu saya hanya percaya kamu diperlihatkan aja. Dan itu setan, selesai. Paham bedanya ya ikhwan? Ada orang mati suri, mati koma atau mati suri lah gitu. Kemudian setelah dia siuman lagi, dia menghikayatkan bahwasanya tadi saya itu mengalami banyak kejadian yang seperti disebutkan kronologinya seperti di hadis Nabi SAW. Manhaj kita gimana ya kawan? Kita katakan kalau emang kamu benar-benar melihat dan merasakan hal seperti itu, kita percaya kamu diperlihatkan hal seperti itu. Tapi untuk mengatakan bahwa itulah alam barzakh kamu, wallahu alam, kita enggak. Iya. Jadi ketika ada orang cerita, tetangga cerita tadi saya lihat pocong, ya udah percaya aja dia ngeliat pocong, udah selesai kan? Udah main setan gitu. Udah. Tapi untuk next berikutnya bahwa saya pocong itu tinggal di situ, dia adalah ahlinya di situ, dia berkeluarga di situ, itu bukan, udah nggak usah dikuak. Karena namanya orang diliatin, ya kita pun kadang diliatin. Kayak misalnya Anda cerita, Anda waktu ke pesantren Al Irsyad datang di gerbang, kemudian sebelah kiri Anda melihat dia di daerah bambu-bambu ada pocong serong kayak gini, bukan serong selingkuh maksudnya, serong terbang kayak gini. Taib. Anda cerita kayak gitu, dan antum tahu Anda jujur, dan Anda melihat itu, antum percaya nggak sama Anda? Percaya sama Ananya bahwasanya Anda melihat itu. Ada pun urusan itu pocong tinggal di situ, antum nggak boleh percaya. Paham ya di sini bedanya? Dan kalau kemudian anak katakan itu pocong itu tinggal di situ dia, ini udah mulai ini udah mulai.
Iya. Taib, nggak boleh kita percaya hal seperti itu. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Taala. An-Naml ayat 65. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa mengunjungi seorang arraf atau peramal, dukun dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ini para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kafar di sini kufur akbar, ada yang mengatakan bahwasanya kafar di sini kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Menjamaknya gimana antara pendapat? Kita jamak gini. Kalau dia sebatas fasaddaqahu apa artinya? Percaya di sini dilihat. Kalau dia mempercayainya dengan meyakini bahwa ini dari jin, khabar dari itu dari jin, maka ini bagi ulama yang mengatakan kufur asghar, nggak keluar dari Islam. Faham sih? Tapi kalau misalnya dia percaya sama dukun ini, tapi sembari meyakini bahwa dukun ini memang bisa mengetahui hal yang gaib, gitu aja ngomong kayak gitu, ini kufur akbar. Ini kufur akbar. Ini bagi ulama yang mengatakan kufur ini bisa kufur asghar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kufur akbar untuk semua kasus. Ada yang gitu. Jadi mempercayai dukun itu kufur akbar bagi sebagian ulama. Ini merupakan peringatan keras ya, walaupun wallahu alam kufur asghar itu juga ada dalam hadis ini, dalam maksud hadis ini. Jadi orang yang mempercayai dukun dan orang-orang itu tahu bahwasanya dukun ini ya dari jin kabarnya, maka ini kufur asghar. Tapi kufur asghar ini pun bukan berarti ringan. Ini menjerumuskan ke syirik juga gitu loh. Jadi enggak ringan juga, besar juga ini. Baik, pertanyaan nomor 15. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Ini pertanyaan mujmal mutlak. Maka jawabannya adalah tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dialah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini masih mujmal gaib yang apa ya, karena gaib ini sangat mutlak, sangat umum ini gaibnya apa. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada kulli hal, ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ya, yang mana gaib nisbi ini yang mungkin Allah perlihatkan baik secara aksidental atau ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mungkin. Ya, mungkin. Taib malaikat itu gaib mutlak atau gaib nisbi bagi manusia, ikhwan? Bagi umum manusia mutlak nggak bakal bisa lihat. Tapi bagi individual itu terserah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk malaikat ini biasanya hanyalah Rasulullah SAW yang melihatnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita melihat ada orang mengklaim tadi saya melihat seorang malaikat, maka kita katakan itu memang mungkin, tapi saya tidak percaya apa yang kamu lihat adalah malaikat. Pertama, antum tidak tahu bagaimana bentuk malaikat, wujud aslinya maksudnya nggak tahu bagaimana. Itu pertama. Kedua, antum itu siapa? Gitu loh. Itu kedua. Ya. Ketiga, sangat memungkinkan itu adalah talbis iblis. Nah itu. Oke. Jadi kalau misal zihad antum ngaku misalnya datang ke kajian, Ustaz tadi Anda ditolongin sama malaikat. Iya. Pas lagi ana mau bayar, ternyata dibayarin sama dia di warung. Ana bilang itu bukan malaikat, itu antum aja yang kiri. Iya, itu bukan malaikat.
Ya kadang-kadang lafal malaikat ini dikiaskan, dilebarkan maknanya menjadi savior, yaitu orang yang menolong. Wah, kamu adalah malaikat penolongku gitu. Kalimat ini tidak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Karena bagaimana manusia, malaikat. Jadi jangan ikuti ini barat. Ini orang-orang barat, kalimat orang barat. Penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu, ya. Ya. Taib, jin gaib nggak bagi kita? Gaib. Baik umat manusia mutlak, tapi secara individual Allah Ta'ala bisa saja memperlihatkan jin, entah wujud aslinya atau tasyakulnya, wallahu a'lam. Ya. Tapi untuk memastikan bahwasanya bentuknya dia seperti itu di alamnya, itu serahkan kepada Allah. Kita nggak memastikan. Antum melihat pocong misalnya, oh dia pasti itu penunggu situ. Jangan ngomong seperti itu. Kita nggak tahu, itu tetap gaib. Kepastian dia penunggu situ gaib. Dia gaib kelas. Antum nggak bisa tahu. Dan itu bisa aja jin itu dusta. Bisa aja jin empang 3 ya datang ke Cilangkap, pura-pura jadi penghuni Cilangkap. Jadi pokoknya alam seperti ini nggak usah dipastikan lah. Antum walaupun lihat, iya ngelihat betul. Teman-teman lihat nggak? Antum doang. Wujud asli bukan? Bisa iya, bisa tidak. Allah yang lebih tahu kelas. Ya udah nggak usah diomongin lagi. Udah maksudnya nggak usah diomongin lagi. Udah nggak usah dibincangkan bahwa itu penghuni situ, dan nanti bisikan jin kemudian ngarang-ngarang lagi setannya kemudian. Seperti itu. Baik. Kemudian air di dalam tanah, gaib nggak bagi kita? Gaib. Tapi ini gaib yang bisa diusahakan untuk dilihat. Berbeda dengan yang gaib seperti alam lain seperti jin dan malaikat. Tidak bisa atau tidak boleh untuk digali kecuali yang ada nasnya, yang ada syariatnya, yang ada dalilnya. Adapun hal-hal yang sifatnya hissi, duniawi, boleh kita gali kalau memang dia bisa tampak, terlihat. Ya. Ada berapa jumlah semut di dalam ubin masjid ini? Gaib nggak bagi kita? Gaib. Bisa nggak kita korek info tentang itu? Bisa. Cari sok ya sampai mati antum kecapean itu. Buka itu ubin-ubin, hitung dewekan semutnya berapa. Tapi itu bisa. Cuman gak ada kerjaan itu orang, gabut ya. Taib, pertanyaan 16. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang nih yang kayak gini ya gelangnya. Nah, kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala. Tidak, hal itu tidak diperbolehkan. Ini syirik secara mutlak. Syirik dari segi kemutlakannya, adapun syirik besar atau kecilnya tergantung dengan bagaimana meyakini benda tersebut. Benang, gelang, kalung. Ya, kita baca dulu alanya. Kata Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, ama innaha la taziduka illa wahnan, in bidha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka qad ma aflahta abada. Astagfirullah. Ma aflahta abada. Jimat ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkanlah ia darimu. Karena jika engkau mati sementara engkau masih memakai jimat ini, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Nauzubillah. Nah di sini maaflah ta'abada di sini yang membuat para ulama mengatakan bahwa saya pakai jimat itu bisa syirik besar, keluar dari Islam karena maaflah ta'abada. Maka dihamilkan atau dibawalah hadis yang ini ke kalau misalnya dia meyakini bahwasanya jimat, benang, gelang dan kalung tersebut secara zat memiliki khasiat menolak bala. Secara zat artinya tanpa peraturan dari Allah, memang secara zat dia bisa berbuat, dia bisa menentukan, maka ini kufur akbar, syirik besar. Tapi kalau misalnya benang, gelang atau kalung ini sebatas mungkin motivasi atau dia tahu Allah Ta'ala yang mengobati dan menghilangkan madarat, tapi gelang ini kemudian jadi wasilah, maka ini syirik kecil, tapi tetap ini sangat bahaya.
Karena tidak mungkin hal-hal seperti ini syaitan akan membiarkan, udah biarin aja dia di syirik kecil. Nggak mungkin. Ah udahlah, alhamdulillah dia ke syirik kecil, kata syaitan. Alhamdulillah, kata syaitan. Syukur-syukur dia syirik kecil aja dah, udah. Nggak mungkin. Syaitan itu kan selalu menggerogoti sampai ke syirik besar nanti lama-lama. Dan ini wasilah yang terbaik untuk menjadikannya nanti syirik besar. Gitu. Cincin, ya kan? Sampai kemudian habis ngegolin, cium cincin. Kenapa dia cium cincinnya itu? Padahal nggak pakai cincin ya? Cincin dilepas. Lihat pemain bola zaman dulu ya, kayak itu. Gitu kan? Kenapa pakai cincin? Kita lagi ngobrol cincin, tukang roti yang lewat. Sebagian orang juga memberikan khasiat cincin ini, memberikan kewibawaan. Ini juga bisa seperti ini. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tapi bisa juga bukan syirik. Ya, cincin. Akik ya misalnya. Misalnya gede gitu kan. Ini bikin kita berwibawa. Taib. Kalau misalnya dia syirik besar, ketika cincin ini memang membawa tuah kewibawaan dia secara zat. Dia ada sisi magicnya nih. Orang kalau dia bakal takluk. Syirik besar. Jadi secara zat ini. Seolah-olah dia itu yang menciptakan kewibawaan. Atau syirik kecil. Yaitu dia kemudian merasa ini berwasilah kewibawaan, ya, dan dia mengandalkan ini untuk mewibawakan dirinya. Ini bisa syirik kecil. Mungkin gak ini? Banyak loh kayak gini. Banyak. Orang misalnya supir naik bis atau angkot atau supir apalah gitu, cincinnya taruh di kanan. Paham gak? Ini kan jendela setirannya nih, ini kan setir. Cincinnya sengaja diginiin supaya apa? Keterkesan wibawa, ya. Dan kemudian nanti kalau misalnya dia ke pertemuan harus pakai cincin itu untuk menjaga aura kewibawaannya, dia punya cincin. Ini berarti dia apa? Mengandalkan benda seperti cincin untuk kemaslahatan kewibawaannya. Tidak mengandalkan ketakwaan kepada Allah, dikhawatirin masuk apa? Syirik kecil. Dari segi apa? Tawakal kepada cincin. Alhamdulillah, tawakal pada cincin. Tapi ada juga yang tidak sama sekali syirik. Tidak, biasa aja. Misalnya ya punya cincin bagus ya, orang lihatnya senang, udah gitu aja. Nah ini nggak masalah. Ya begitu. Taib. Pertanyaan 17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Jawabannya tidak, kita tidak boleh melakukannya. Biasanya pakai yang dari laut, ya manik-manik kerang, semisal itu. Kerang udah mati ya, jangan kerang. Kenapa nggak sekalian yuyu aja taruh di sini yuyu gitu? Nggak boleh. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa memakai jin, memakai jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Jadi bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Pertanyaan 18. Apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Bertentangan dengan Islam. Berarti bertentangan dengan Islam. Bedakan undang-undang yang dianggap bukan dari Islam, tetapi ternyata peraturan tersebut senafas dengan maqasid syariah. Maka itu tidak bertentangan dengan Islam. Taib. Undang-undang tentang dilarang stop di sini, dilarang parkir di sini. Itu kita bilang itu undang-undang manusia, bukan manusia, ya, karena tidak ada dalil khusus
dilarang stop di pasar kaget, enggak ada. Ya. Tapi secara maqasid syariah kena enggak dia? Kena. Karena untuk maslahat basyariyah, untuk hifdzun nafs, untuk hifdzul mal. Maka ini masuk ke dalam undang-undang yang selaras dengan Islam. Selaras dengan Islam. Itu perhatikan bedanya loh. Makanya sebagian orang mengatakan demokrasi itu adalah nama, label. Ya memang buatan produk barat dan bisa menjadi kufur akbar bahkan. Tetapi ia adalah label, tergantung bagaimana nih orang dan berhukum dengannya. Kalau menganggap bahwa di dalam demokrasi tersebut ada hukum yang menyelisihi atau bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, itu nanti ada rinciannya terhadap kekufuran orang yang melakukannya atau kezalimannya. Tapi untuk orang yang menerapkan hukum dalam undang-undang di demokrasi ini yang senafas dengan syariat Islam, maka ini nggak masalah di masalah-masalah yang senafas dengan maqasid Islam, maqasid syariah. Seperti lampu merah, lampu hijau dan seterusnya. Seperti garis yang di tengah jalan kan ada garis putus-putus, ada garis nyambung, ya kan? Ada garis dua, ada garis dan sebagainya. Ini semua undang-undang. Tapi tujuannya maslahat basyariah, maqasid syariah sama. Enggak masalah ini. Ya. Rambu-rambu lalu lintas. Kayak yang ada di belakang gambaran tuh. Kan ada gambaran, tahu gambaran enggak? Yang kita kalau main tuh tos. Kita tahu enggak? Enggak tahu. Oh iya. Hah? Antum tahu antum? Enggak, dia orang baru ada. Kan dulu ada gambaran namanya. Anda merasa antum tahu deh sebenarnya. Iya, ada main nama antum nih. Tos, ada kadang-kadang foto Ultraman, foto apa? Tahu mereka, aneh ya, hah? Ya macem-macem lah Pak. Kalau di Jakarta nggak ada Pak, wayang-wayang gitu Pak, nggak ada kita. Iya gambar-gambar tontonan anak-anak. Kalau antum kan anak-anak dulu kan wayang. Namanya orang udah sepuh kayak gitu. Nah, hah? Iya, jawabannya udah beda Pak. Nah kan jatuh nanti itu kan bagian belakangnya selalu ada rambu-rambu lalu lintas itu. Ya ada edukasinya sih. Nah itu semua kan hukum dan undang-undang buatan manusia. Kalimat undang-undang buatan manusia ini kalimat masih mujmal ikhwan. Ya. Karena muskilahnya bukan sebatas di buatan manusia saja, bukan itu muskilahnya. Muskilahnya adalah apakah dia senafas dengan syariat Islam atau dia menyelisihi atau bertentangan atau bahkan memang sengaja melawan syariat Islam. Nah ini. Maka ya wa man lam yahkum bima anzalallah di dalam Al-Maidah 3 ayat tersebut, potongan 3 ayat tersebut itu berkaitan dengan hukum-hukum yang memang menyelisihi yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah atau menyelisihi apa yang senafas dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu. Ya. Nanti kalau misalnya kita bilang, kalau misalnya dia bilang, saya pokoknya kalau ada rambu dilarang stop, saya bakal stop. Kemudian ada polisi datang, kita bilang, Pak, ini nggak ada syariatnya. Ini bukan hukum Allah, buatan manusia. Ini salah. Betul buatan manusia, tetapi dibuat ini untuk senada dengan syariat Islam untuk menjaga al-mal dan an-nafs. Ya enggak? Betul. Maka ya orang-orang Khawarij bayangkan terlalu bodoh dalam masalah ini mereka. Digebiah uya semuanya kafir khalas. Padahal ini hukum walaupun ini buatan manusia, tapi ada kaidah syariat yang mendukungnya. Begitu. Orang ke majelis taklim, banyak banget konvoy banyak. Gak ada yang pakai helm, pakai peci. Polisi cegat, nggak bakal berani kan Pak Polisi? Karena mereka pakai dalil apa? Pak, saya mau ke majelis taklim. Kenapa nggak pakai helm? Karena ini jalan protokol. Kata pemuda tersebut, Bapak mencegah saya ke majelis taklim. Bapak mencegah saya di jalan Allah. Ya. Hanya karena saya nggak pakai helm, kemudian saya nggak boleh ke majelis taklim.
Berarti bapak anti terhadap syariat Islam. Justru sini yang balul. Kita dia atur untuk pakai helm di jalan-jalan umum terutama itu supaya apa? Menjaga dirinya, hifdzun nafs, sesuai dengan syariat Islam. Tapi kita nggak mengatakan bahwasanya ini hukum Islami. Kenapa? Karena pembuat hukum ini tidak mendasarkan dengan kaidah Islam, ya enggak? Nah, iya, enggak kita kata, oh ini, nah kok gitu nanti lama-lama kita ngomong demokrasi Islami dong nanti lama-lama, enggak gitu. Sekiranya penguasa kita, walil amri kita kemudian mereka pakai qawaid fiqhiyah, usuliyah dan kitab-kitab turas fikih, itu baru. Ya, MPR kita, DPR kita semua kemana-mana pegang kitab kuning, oh itu baru itu mimpi. Ya. Nah jadi beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam ini, perhatikan, bertentangan dengan Islam, ya, bertentangan dengan Islam. Jawaban bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kufur. Kayak misalnya di Islam sudah ada hukum had terhadap zina misalnya, ya. Kemudian di suatu negeri tidak diperlakukan hukum had tersebut, melainkan apa? Diganti dengan penjara atau dimaafkan jika sama-sama ridho. Ini namanya mengganti hukum Allah dengan hukum muatan manusia enggak? Ini namanya bertentangan enggak? Bertentangan. Taib, apakah semua dari pihak pembuatnya, dari pihak pegiatnya, dari pihak hakimnya, dari pihak yang mau dihukumnya, apakah serta-merta langsung dikafirkan? Sebentar dulu kalau untuk itunya. Begitu ya, paham ya? Ini jelas di poin ini menentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hukum potong tangan untuk mencuri, sariqah, ada hukumnya dalam Islam? Ada. Namun di suatu negeri hukumnya apa pakainya? Penjara, bahkan kadang ada yang diberikan pemaafan. Kalau udah sampai ke hakim, Islam mewajibkan adalah hukum had kalau sudah terangkat ke hakim. Tapi ternyata dimaafkan atau dipenjara itu pun sebentar misalnya. Maka ini berarti menyelisihi atau bertentangan dengan Islam. Taib. Kalau misal terjadi pada antum, misalnya misal aja antum mencuri 10 juta di dompet orang di kamarnya. Masuk nggak itu nisab sariqah? Masuk, sangat masuk. Kemudian ketahuan, diangkat ke pengadilan, kemudian dihakimi, ternyata antum hanya dipenjara 10 hari. Padahal hukum Islam apa? Potong tangan. Nah. Apakah antum, wah saya pokoknya nggak mau ikut hukum ini. Antum potong sendiri tangan antum. Bodoh ini namanya. Nggak boleh. Dan kalau antum pun ikut dengan di penjara, antum dapat dosa kufur nggak? Enggak juga, karena antum juga nggak mau pakai hukum ini. Gitu loh. Ya. Tapi ini bisa kufur jika pelakunya meyakini bahwasanya ia diizinkan untuk melakukannya, atau jika ia meyakini kebenarannya, ini benar nih hukum ini, bukan seperti hukum syariat Allah. Taib, kalau ada seseorang jahil, dia nggak tahu kalau misalnya dalam Islam pencuri itu dipotong tangannya, dia nggak tahu. Kemudian dia menerapkan undang-undang pencuri itu di penjara saja dan dianggap itu benar. Apakah dia langsung kafir? Tidak, karena dia nggak ngerti. Iya, karena dia jahil. Uzur bil jahal. Jangan kita katakan, oh nggak ada uzur. Sekarang internet di mana-mana, Pak. Internet di mana-mana. Tiap hari dia mainnya Dota, ya nggak bisa nih, nggak tahu Dota. Anda nggak tahu juga, tapi sering dengar kalau orang main Dota. Apa PUBG, apa? Bener, namanya sebutnya PUBG. Waktu itu antum PUBG ya? Pubek. Iya. Nggak pernah dia belajar apa? Ya jahil orang ini, jahil. Sebagaimana sahabat Nabi pun ada yang tidak tahu terhadap beberapa masalah, jahil.
Padahal itu masalah kufur. Padahal ada nabi di situ. Kenapa? Jangan kita bilang kan ada nabi di situ. Kenapa enggak nanya aja ke nabi sebelumnya? Kok jahil, harusnya tahu dong kan ada nabi. Gitu ya, jangan. Jadi kita berikan uzur bagi orang yang memang tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dalil, dan Nabi SAW bersabda, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru bima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para penguasa mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan tidak pula memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Ba's, keburukan antar mereka, antar penguasa itu sendiri. Dan ini reflektif ya, sangat nyata. Ya. Antum jangan mengira bahwasanya satu koalisi partai itu mereka muwahhid atau mereka dalam satu misi. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sebenarnya mereka satu sama lain itu masih sikut-sikut. Nanti kalau dapat kursi masing-masing mereka berebutan. Dan ketika berebutan udah dapat kursi, mereka belum tentu amanah, bisa aja berkhianat. Dan itu tradisi dari apa? Tradisi dari berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dari Abu Hasan Muhammad Barakallahu Allah memberikan keberkahan dan penjagaan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Wa lakum mithluhu jazakumullah khair. Pertanyaan ini dari Mas Yudi. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu. Izin bertanya, apakah ketika mempelajari tauhid atau fikih yang di sana disebutkan dalil dari Al-Qur'an itu termasuk mentadabbur Al-Qur'an? Nah, termasuk tadabbur Al-Quran adalah mengambil istinbat dari ayat-ayat tersebut menjadi suatu faedah atau hukum, itu termasuk di antara bentuk tadabbur. Tetapi tadabbur yang terbaik adalah setelah mengetahui makna, meresapinya, mengamalkan apa yang dia ketahui dari makna tersebut. Ya. Misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki atau pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya. Di sini diantara tadabburnya adalah bahwasanya hukum mencuri haram. Ini tadabbur ya. Jadi istinbat hukum dari sebuah dalil itu tadabbur terhadap dalil. Itu tadabbur langkah sekian. Ada tadabbur yang lebih bagus, lebih tinggi lagi, yaitu dia berusaha untuk tidak mencuri di keadaan apapun. Ada kesempatan nyuri, ingat ayat. Ini diantara bentuk tadabbur dan haqqu tilawati yang disebut haqqu tilawatih. Karena tilawah dan tadabbur itu ada keserupaan makna yang ujung-ujungnya adalah amalan tujuannya. Tadabbur, kenapa disebut tadabbur? Karena ada dubur. Dubur itu adalah akhirnya sesuatu. Nah, itu setelah antum baca ayat tersebut, apa habis itu? What's the point habis itu? Amalan. Tilawah, tala yatlu, artinya berkelanjutan. Makanya dalam kitab-kitab bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, ajib anil as'ilatil atiyah atau taliyah. Tali itu berikutnya. Tali di Indonesia disebut tali, jadi bahasa Arab. Ya, bahasa kadrun kata mereka, tali. Kenapa disebut tali? Karena bertalian, terus ada berikutnya. Maka disebut tilawah haqqa tilawatihi, itu ketika dia beramal. Jadi tilawah dan tadabbur. Ia bersinambungan, berketerusan. Jadi tidak berhenti di melafalkan semata. Begitu, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Tumben ada respon dari teman-teman, dari orang-orang tumben ya. Biasanya krik-krik. Ini pertanyaan dari YouTube. Dari Dian, nama depannya nggak bisa dibaca. Ya. Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memuji istri engkau adalah lebih dariku, boleh nggak sih? Boleh.
Boleh. Ya istri sendiri nggak apa-apa. Iya, asal dia memuji istrinya, bukan istrinya memuji suaminya atau istrinya, Mas, engkau adalah bidadariku. Ya boleh. Taib, apakah ini termasuk kedustaan? Secara uruf bukan. Karena bidadari di sini bukan maksudnya semua orang udah tahu, dan ini bukan, ini hanyalah majaz. Ya, inilah hanyalah majaz. Adapun kalau misalnya engkau adalah malaikat penolongku, enggak boleh. Ini beda, udah konteksnya udah beda. Kenapa? Karena di sini ada kesyirikan dalam uluhiyah dan semisal atau rububiyah. Adapun engkau adalah bidadariku hanya sebatas pujian, tidak sampai ke hakikatnya bahwasanya dia adalah surgawi bidadari, enggak. Tapi memang kalau misalnya dimaksudkan engkau adalah bidadariku, bahwasanya engkau turun dari surga untuk ini baru enggak boleh. Ini baru kedustaan yang memang nggak ada majas-majasnya ini. Karena kedustaan mahad, ini kedustaan mahad, kadzib mahad. Ya nggak boleh. Ya engkau lebih dariku, boleh. Kalau memang maksudnya adalah hanya memuji untuk kecantikannya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dibalik, suamiku engkau adalah bidadaraku. Ini anda nggak tahu deh kalau kayak ini. Engkau adalah bidadaraku, anda nggak tahu. Bidadaraku. Kayaknya nggak ada istri nggak ada yang muji gitu. Arjuna ya boleh aja kalau Arjuna di sini dimaksudkan secara uruf. Iya. Kemudian misalnya suaminya sigap dan rajin menolong dan seterusnya. Engkau adalah wiro sablengku. Anda pikir nggak ada yang kayak gini, ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena gini, menyebut anak-anak sebagai malaikat-malaikat kecil, little angels, itu pertama dari barat jelas. Itu pertama. Oke lah. Anggaplah mau dari barat mau apa, yang penting esensinya itu berawal dari keyakinan bahwasanya malaikat adalah anak-anak Allah. Makanya sebut malaikat-malaikat kecilku atau peri kecilku, nggak boleh. Peri kecilku kan sama keyakinannya malaikat. Jadi orang barat kan peri sama malaikat sama. Nah, dan peri itu kan sebenarnya adalah makhluk yang dianggap mereka beda, padahal itu jin gitu loh. Kayak menikah dengan peri dan sebagainya, nggak boleh. Karena ini kayaknya udah ngawur. Iya. Nah, jadi tadi engkau adalah apa wiro sablengku misalnya, ya zihat. Ya. Nah, itu balas. Engkau adalah omaswatiku. Nah, gitu. Ya. Gitu. Atau dipuji suaminya karena motornya bagus dan cowok banget. Engkau adalah mandragetku. Nah, gitu. Tahu mandraget gak? Oh, nggak tahu. Tahu nggak Pak? Nggak tahu. Renegade. Ah, iya. Renegade itu baratnya. Indonesia mandraget. Karena mandra yang naik. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.